berbahasa Yunani di abad 1. Itu kita nggak ada faktanya sama sekali. Sementara faktanya catatan mereka berbahasa Hebrew dan kita bisa lihat sekarang. Itu satu. Kedua, daripada kita menyelam ke dalam yang itu nanti akan ada literaturnya, kita mesti baca yang ini dulu, mesti baca yang itu dulu, daripada kita abang terlalu maju menusuk. Gimana kalau kita mundur sedikit dan kita lihat ini secara gambar besar, Bang, secara perspektif besar. Sebenarnya yang abang imani perjanjian baru atau gospel atau dalam original teksnya evangelion, dalam bahasa Indonesianya kabar baik. Apakah itu yang abang mau imani? Karena gini, Bang, saya daripada sibuk ngurusin kitab abang ya, saya jelasin kitab saya aja, Bang. Kalau Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril, diberitahukan kepada Rasulullah. Rasulullah ini orang yang ummi, orang yang tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Beliau nggak bisa berbahasa Yunani, nggak bisa berbahasa Latin, nggak bisa berbahasa Inggris, nggak bisa berbahasa Hebrew. Beliau ini buta terhadap kitab-kitab sebelumnya. Rasulullah begitu menerima wahyunya, dia memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mencatat Al-Quran ini. Dan nama-nama sahabatnya ini jelas. Aban bin Sa'id, Abu Umamah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudzaifah, Abu Sufyan, Abu Salama, Abu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Al-Arkam, Usain bin Usain, Buraidah Basir, Thabit bin Qais, Ja'far bin Abi Thalib, Jahim Su'ain, Hatib, Hudzaifah, Husain Khalid bin Walid. Ini penulis yang menuliskan firman Allah melalui Rasulullah ini jelas nih yang nulis. Siapa penulis mereka, keluarga mereka dari mana, sukuan dari mana. Jadi kita tahu kalaupun ada pendusta. Dan yang kami baca sekarang itu yang diturunkan waktu itu. Ada carbon datingnya, ada kertas yang dites waktu Rasulullahnya masih hidup ada. Dan saya mengimani, nggak cuma iman doang, tapi saya memang udah tahu Al-Quran yang saya pegang sekarang itu sama dengan yang Rasulullah diktekan. Itu namanya Al-Quran, Bang. Nah, tapi kita langsung mirroring, kita bandingkan. Abang yang abang punya Evangelion, kabar baik, according to, jadi gospel according to Matthew. Kabar baik menurut Matius. Kabar baik menurut Lukas. Sekarang kita bandingkan, Bang, kanan kiri. Sekarang kalau ada Al-Quran, saya bilang sama Bang Bena, Bang Bena, ini ada Al-Quran menurut Fandi Ahmad. Apakah itu Al-Quran, Bang? Ya. Kalau yang saya tahu mengenai Al-Quran ini dari guru-guru saya juga yang mengajarkan tentang Islam, itu jangankan menurut Abang Pandi, terjemahan saja bukan Al-Quran gitu, Bang. Katanya. Nah, sekarang saya kasih abang kitab, tulisan kitabnya itu Al-Quran menurut Fandi Ahmad. Apakah itu Al-Quran, Bang? Dulu, Bang, ini menurut secara mushaf. Tulisan Fandi mengenai Al-Quran? Oh, enggak. Saya enggak. Berarti bukan Al-Quran ya? Oke. Nah, sama seperti itu, Bang. Gospel according to Matthew. Kabar baik menurut Matius. Apakah itu gospel? Tidak. Nah, jadi daripada kita perdalam dalam bahasanya, gimana kosakatanya, karena kalau Aramaik kosakatanya ada cuma ada 98.000, Bang, tadi untuk menjawab. Jadi kalau kita mundur, kita lihat garis besarnya, apakah sebenarnya yang Bang Rostrum dan Bang Bena itu pikir itu gospel? Apakah itu gospel? Abang bisa menjawab, itu bukan. Itu bukan gospel menurut Matius, gospel menurut Lukas. Oke. Kalau saya lebih menggunakan bahasa kitab karangan gitu, atau buku karangan. Lebih kasar. Tapi dia yang punya, jadi boleh kayak gitu. Oke.
Berarti selama ini yang saya yakini bahwa Matius, Lukas, Markus dan lain sebagainya itu semua adalah penulis atau pengarang cerita, pengarang sejarah, sementara Pengarang, Bang. tidak terkonfirmasi kepada sumbernya. Siapa sumbernya di sini yang harus kita tahu? Terkonfirmasikah kepada Yeshua HaMasyiah atau terkonfirmasikah kepada Tuhan gitu. Ini Bang Rosrum bisa menjawab, Yesusnya sendiri semestinya nggak tahu ya tentang gospel atau kabar baik, karena ditulisnya setelah Yesusnya nggak ada. Sementara kalau Al-Quran, penulisnya ini yang 65 yang saya bisa sebutkan tadi, itu dibaca ulang di depan Rasulullah dan Rasulullah setuju biar mengkonfirmasi bahwa nggak ada tambahan-tambahan kata atau ayat. Ya, ya. Maksud saya ini terkonfirmasi tidak gitu ya. Ayat-ayat ini Terkonfirmasi Bang oleh Bapak Gereja saat penyusunan proses kanon. bukan itu maksud saya Bang. Ini yang kita tahu, misalnya Lukas 2 ayat 11, pada hari ini terlahir juru selamat bagimu, bla 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 bla. Itu perkataan siapa dan itu dikonfirmasi langsung kepada sumbernya ataukah tidak. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui itu dikonfirmasi atau tidak? Begitu maksud saya. Jangan-jangan ini rekaan dia saja. Begitu Bang. Karena kalau kita ngomong-ngomong sejarah, saya sedikit-sedikit belajar sejarah tapi tidak terlalu mendalam. Yang namanya sejarah ini pasti berbeda-beda Bang. Sejarah gerakan 30 SPKI juga kan berbeda-beda. Itu yang namanya sejarah. Terkecuali sejarah ini yang memang langsung yang membuat sejarahnya adalah Tuhan. Baru saya percaya 100%. Kalau yang membuat sejarah ini manusia, sepintar apapun manusia itu, saya tetap tidak akan nyampe 100% kepercayaan saya. Nah, coba yakinkan kepada saya bahwa ini adalah terkonfirmasi kepada Tuhan ayat-ayat ini. Yang sering saya baca Lukas 2 ayat 11, Yohanes 1 ayat 1. Bang Rosrum, silakan. Iya, ini kayaknya satu aliran dengan saya nih Bang. Kalau berat Bang Rosrum minta Bang Jibril kalau berat. Iya. Enggak, karena gini, kalau versi saya tahu versi Bang Jibril cukup lengkap, sangat punya data yang lengkap. Cuman satu kurang tepatnya Bang Jibril ini bukan di posisi kami, itu saja. Jadi akhirnya membuat audiens ini merasa sepihak gitu, secara hati itu sepihak gitu ya Bang Jibril ya. Kalau kami sebagai audiens ya. Betul. Gitu. Tapi kan saya nggak perlu jadi chef untuk kasih tahu abang kalau makanannya nggak enak, Bang. Nah, betul. Nggak, tapi saya untuk ngejawab Bang Bena ya. Gimana meyakinkan dia kalau ayat ini betul udah diverifikasi atau enggak? Ini kasih tahu saya kalau saya salah ya, Bang Rosrum. Jadi ada dua Bang caranya, Bang Bena, ada dua caranya untuk memverifikasi atau melihat perspektif ayat abang. Satu, dengan imani saja. Imani saja artinya betul yang penulis itu diilhami oleh Roh Kudus dan itu dari Tuhan. Imani saja. Mau bagaimanapun, mau ditulis 400, 500, 700, 1000 tahun setelah itu, imani saja. Jadi orang yang menulis ini itu diilhami oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu nama lain dari Tuhan abang, yang bertiga-tiga itu. Atau perspektifnya satu lagi, itu ditulis oleh orang yang beriman, sementara imannya buta. Sementara begitu kita telusuri, sumbernya itu nggak di-clarify langsung oleh Yehosua di abad 1. Itu cara pandangnya, betul nggak Bang Rosrum? Ya betul. Jadi yang ditanyakan oleh Bang Benaktus ini itu lebih ke kajian-kajian di sekolah tinggi teologi, Bang. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kritis ini bukan pertanyaan jemaat awam. Jadi ya mesti memberikannya,
ya pasti tidak akan diterima karena Bang Benediktus ini sudah mendapatkan sekian tahun ajaran-ajaran dogma yang sudah dalam jadi satu paket begitu, istilahnya menu makanan paket itu, yang tidak pernah dia tahu dapurnya gitu, kan gitu. Sama seperti saya, dari awal sudah menerima begitu saja, tapi begitu saya masuk ke sekolah pendidikan, itu baru saya menemukan. Iya, maaf Bang, tepat sekali apa yang dikatakan Bang Rostum ini, tepat sekali. Saya seolah-olah disajikan makanan saji, makanan siap saji, sementara saya tidak tahu ini asalnya dari mana. Begitu kan? Sebagai manusia normal, saya sebagai manusia normal dan berpikir menggunakan akal saya, ini boleh dong saya tahu ini makanan dari siapa dan didapatkannya seperti apa. Apakah dapat mencuri kah? Ataukah makanan ini dapat meminta-minta? Atau makanan ini ada racunnya? Saya khawatir kalau makanan ini ada racunnya justru membunuh saya diri sendiri, begitu. Kan secara logika Bang ya, secara logika saya tidak bawa-bawa keimanan, ranah keimanan. Secara logika semua yang saya saksikan perdebatan antara Kristen dan Islam ini tetap satu tujuannya adalah surga. Kenikmatan surga, begitu. Sementara prosesnya inilah yang kita perdebatkan, dan orang tidak akan masuk surga begitu-begitu aja, ujug-ujug harus melalui proses kan. Begitu maksud saya Bang. Makanya saya pengen tahu dari awal bagaimana ini bisa terjadi ayat ini, terkonfirmasikah ayat ini kepada yang memberikan ayat ini, siapa awal atau sumber yang memberikan ayat ini, sesuaikah bahasanya yang asli seperti itu, jangan-jangan kita memfitnah orang yang memberikan bahasa itu sendiri. Begitu Bang. Oke, boleh saya komentar sebentar Bang Host? Silakan Bang Rostro. Iya. Tapi sabar, jadi saya gini, sapa Bang. dulu. Kita sapa dulu, ada abang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dinda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman, dan selamat siang sahabat-sahabat Kristen. Dilanjutkan saya monitor, silakan. Silakan Bang Rostro. Jadi gini, kenapa tadi saya menceritakan di awal yang abang merasa tidak nyambung ya? Kalau nanti abang itu menarik ke ini dari mana asalnya, itu Bang Jibril itu pakarnya untuk menjelaskan secara literasi ya. Tapi saya coba menjawab dengan jemaat awam gini. Kalau Bang Benediktus suka jalan-jalan, terdekat saja. Mari kita mencocokkan Bible LAI kita dengan beberapa negara yang bisa kita kunjungi, gitu, terjangkau lah gitu ya. Itu tadi saya sampaikan, jangankan abang mau minta ini sumbernya ini bagaimana sih? Nah sekarang di kondisi di Asia saja, itu Bible di masing-masing negara berbeda. Jumlah ayatnya berbeda. Dan rujukannya itu semua sudah terkonfirmasi. Saya pergi ke gereja Advent di Hong Kong, saya pergi ke katedralnya di Hong Kong, kemudian saya pergi ke negara-negara minoritas Kristen di Asia Tenggara. Dan itu sudah terkonfirmasi oleh dua sekolah teologi kan, bahwa itu ada perbedaan. Mereka saja rujukannya cuma ada dua, King James Version sama International Version. Dan itu menyajikan Bible yang dicetak itu ke jemaat awam itu berbeda. Jadi kalau kita tarik lebih jauh, saya akan minta tolong profesor saya Bang Jibril itu yang untuk menjelaskan itu sumbernya dari mana. Tapi kalau kita lihat terdekat secara awam aja, kita dengan tetangga sebelah aja sudah berbeda Bible-nya. Iya. Itu Bang yang saya observasi yang selama ini saya lakukan gitu. Baik Bang, sedikit lagi saya Bang. Mengenai Bible ini yang sering saya baca dari mulai Yohanes 1 ayat ke Kejadian sampai Wahyu gitu kan, walaupun saya tidak tamat membaca. Ini tersirat di otak saya. Ini kita belajar Bible, saya belajar Bible kepada pendeta saya, kepada guru saya, sementara pendeta saya tidak mengerti bahasa yang aslinya. Ini yang saya tidak menerima otak saya, Bang. Betul. Kalau saya berbicara tahun terakhir. Betul. Kalau pernah saya berbincang, saya punya teman Islam banyak sekali dan mereka mengerti bahasa yang aslinya bahasa Arab, dari mulai ilmuwan keilmuan dalam bahasa Arab, bagaimana ini mengartikan huruf A, huruf B dan seterusnya gitu kan. Kata saya, nah ini mereka mengerti tentang ini semua. Artinya mereka paham apa yang dimaksud oleh ayat itu.
Begitu. Jadi saya belajar bahasa Inggris kepada orang yang tidak mumpuni bahasa Inggrisnya. Nah, ini otak yang normal saya ini menolak. Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan saya ditipu ini. Jangan-jangan tidak seperti ini yang aslinya. Begitu. Lanjut, Bang. Terakhir sebelum saya serahkan ke host, ini saya mau memperlihatkan sedikit ya. Jadi contoh tentang perjanjian lama, kalau kita lihat dari saya mengikuti kuliah offline, kebetulan dokumen saya bukan digital, jadi di sini ada observasi tentang kuliah. Ini saya tutup atas ini supaya ada sedikit konfidensial ya, karena nama institusi nanti saya kena somasi. Kita pakai metodologi sekilas saja. Ini tentang perjanjian lama. Kita melakukan observasi. Ternyata kameranya belum kebuka, Bang. Oh, kameranya belum kebuka ya? Nah, kalau gini. Nah, ini saya tutup karena ini nama institusi. Ini ya deskripsi. Mungkin yang teman-teman yang biasa kuliah S2 sudah tahu lah metodologi, bobot penilaian, kemudian buku-buku sumber ya. Saya akan buka. Ini tentang perjanjian lama. Ternyata dari sekian buku yang kita baca, kita pelajari semua sebelum saya membuat paper ini untuk saya kumpulkan ke dosen, itu ternyata sumbernya mereka adalah menyalin dari kitab perjanjian lama yang beredar di barat sebelum Paulus berkeliling gitu. Nah, jadi di sini ternyata menyalin ulang gitu. Jadi ini buku-bukunya masih ada, saya beberapa baca, ada di perpustakaan sekolah teologi sekarang masih ada ini. Jadi ya itu Bang, mereka menyalin bukan original milik Yahudi, yang asli milik Yahudi dibawa ke barat enggak, tapi sudah salinan disalin ulang gitu. Nah ini saya ada berapa SKS ini tadi ya. Saya pelajarinya ini 2 SKS loh, tatap muka ya, dan harus bikin paper gitu. Itu sekian, terima kasih, saya kembalikan ke host. Oke. Bang Benaktus ada lagi yang belum merasa belum terjawab? Nanti Bang Jibril, silakan Bang Jib. Gimana, Bang Bena? Atau Abang mau tahu chain of narrations-nya, transmisi kitab suci Abang? Gimana? Atau ada pertanyaan? Bang Bena, mute-nya belum kebuka Bang Bena. Bang Bena, ini agak berat sih. Bang Benaktus. Berat. Untuk berpikir berat Bang, karena harus akademis ya. Kalau sudah akademis itu kritik teks, kritik historinya harus jalan, logisnya harus jalan. Itu dogmanya terbuang semua ya, habis turun komal mesti minum obat sakit kepala ya sebelum terguncang. Itu kalau kalau diparalelkan sama iman, kita kesampingkan dulu iman, kita lihat dulu ini buku dari mana, siapa penulisnya, apakah betul ini ya nggak sih, lebih bagus, lebih enak gitu nggak sih ngobrolnya Bang, jadi nggak pakai emosi. Betul, makanya di Katolik itu Bang, saya bisa ini di verifikasi langsung. Mungkin abang-abang di sini mau coba-coba masuk ikut misa begitu. Selalu Romo itu di Indonesia itu mengatakan bahwa mari kita bersaksi tentang misteri iman kita. Misteri. Jadi imannya masih menjadi misteri karena dari proses kanonisasi sampai dengan konsili kan 2/3 saja yang menyetujui, sisanya berarti masih menjadi misteri karena banyak kritik. Contoh, setelah Yesus 12 tahun hilang, tiba-tiba 33 tahun menjadi orang yang sakti, yang menjadi dewa itu, nah kemana sisanya? Itu teolog pusing ini, sarjana-sarjana teologi untuk menjelaskan kepada mahasiswa. Jadi secara literatur dari si Yesusnya sendiri, itu juga ada keterbatasan yang cukup panjang gapnya.
gitu. Nah ini wawasan untuk kita teman-teman Kristen bahwa kalau kajian akademis kritik teks itu betul-betul tidak boleh sakit hati, turunkan ego, kita melihat ini secara ilmu pengetahuan. Dudukkan buku karangan ini sebagai ilmu pengetahuan, ya. Karena sampai sekarang pun saya dulu menyebut kitab suci, sekarang saya turunkan grade-nya itu menjadi buku kumpulan pengarang-pengarang, gitu. Ya, silakan. Dan di sini insya Allah Bang Rostrum kita bisa bandingkan langsung dengan Al-Quran. Saya bisa menjelaskan manuskripnya, manual skripnya, carbon datingnya, pembacaannya, bagaimanakah saya bandingkan Al-Quran yang zaman Rasulullah, zaman Khalifah sampai sekarang gitu loh. Jadi kita bisa sandingkan, meskipun nggak bisa disandingkan karena yang satu karangan, yang satu hanya dituliskan. Jadi lebih fair. Nih ada abang saya nih, ada ustadz saya di sini nih. Assalamualaikum Bang Aryansah. Waduh, signalnya. Bang Ardi. Signalnya Bang Ardi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Signalnya itu agak bermasalah Bang Ardi. Lanjut. Iya. Enggak, dari Bang Bena dulu nih, dari Bang Bena. Gimana nih? Oke, berarti belum terjawab ya mengenai ayat-ayat yang selama ini kita pelajari dalam kekristenan. Jadi selama ini saya merasa disuguhi makanan-makanan siap saji. Dan saya kan kita ada bosannya nih kalau kita analogikan kepada makanan. Saya juga ada bosannya dong makan nasi padang melulu gitu. Saya pengen seseorang yang masak buat makanan siang saya. Dia beli bahan-bahan bakunya dari pasar, saya melihat, kemudian cara masaknya melihat, pakai cabenya berapa, ukurannya berapa, sehingga pedasnya terasa seperti ini. Nah seperti itu Bang. Jadi maaf ini ke teman-teman Kristen, saya masih belajar dalam hal ini. Kalau masalah di Bible ada ayat ini, ada ayat ini, monggo silahkan. Saya juga mengganggukan saya, karena saya juga merasa tidak pandai berbahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, gitu kan. Tetapi wajar bagi saya seorang manusia yang ingin mengetahui itu, karena kita diberikan otak dan akal oleh Tuhan untuk dipergunakan, gitu kan. Kalau toh pertanyaan-pertanyaan saya ini salah semua, maka salahkan saja Tuhan yang bikin otak saya dan akal saya. Begitu Bang Jibril. Kayaknya Bang Jibril ini lebih paham mengenai Bible gitu. Masya Allah, saya lebih karena saya nggak pernah pakai iman Bang. Tapi saya coba menjelaskan ya Bang ya, dari perjanjian dari kitab Abang. Habis itu saya bandingkan dengan kitab saya ya Bang ya, boleh ya Bang ya? Boleh. Nah jadi kalau saya buka sekarang ini catatan pribadi saya dan saya bisa verifikasi. Ini dari dua sumber yang saya rasa Bang Rostrum di STTJ pun mempelajari. Kalau dari ini dari Catholic Identity. Ini dari catholicidentity.bni.catholic. Ya, ini portal resmi. .educations EU Australia. Ini dari A Service Brisbane Catholic Educations. Ini dari edukasi ke Katolikan. Di sini mereka menulis who wrote the gospel and when. Siapa yang menulis kabar baik dan kapan. Di sini dijelaskan bahwa biar saya translate, pengarang Injil yang bernama Markus tidak diketahui. Habis itu kita ke Matthew atau di sini disebut Matius. Di sini pengarang Injil yang bernama Matius juga tidak pasti. Habis itu kalau kita ke Luke atau Lukas, pengarang Injil yang bernama Lukas juga tidak pasti. Habis itu kalau kita ke John atau Yohanes, di sini dibilang pengarang Injil yang bernama Yohanes masih menjadi misteri. Jadi secara educations, Mark, Matthew, Luke, John itu nama yang belum jelas. Nah kalau kita ke Bert Ehrman, ini Bang Rostrum juga bisa verifikasi.
Birth Earthman ini siapa? Nah, dari Birth Earthman di sini ada pastor namanya Keith Long. Dia seorang pastor. Dia menulis, siapa yang menulis Perjanjian Baru? Nah, kalau kita baca semuanya di sini dibilang bahwa pendapat berbeda-beda mengenai kepengarangan keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Beberapa menyatakan bahwa nama tersebut adalah nama sebenar dari para penulis. Namun, sebagian besar sarjana, jadi sebagian besar, bukan sebagian kecil ya, sebagian besar sarjana atau mayoritas sarjana menyimpulkan bahwa nama-nama tersebut hanyalah nama samaran. Dan Injil atau kabar baik ditulis secara anonim. Ya, anonim. Nah, ini dari anonim. Dia nggak punya nama, tidak diketahui, Bang. Betul. Kalau abang pelajari lagi, Bang Rostrum bisa clarify. Yang menamakan gospel ini Mark, Lukas, Yohanes itu adalah bapak gereja abad kedua yang bernama Papias. Iya, betul. Silakan, Bang. Oke, itu dari kalau dalam Islam yang saya tahu itu sanad atau matan atau rawinya itu. Nah, ini dalam segi sanadnya itu, Bang, ya. Sementara belum saya masalah politiknya. Tentu segala sesuatu terlepas itu masalah agama, masalah keyakinan, pasti ada unsur politik manusiawi. Nah, yang Bang Jibril ketahui ada muatan politikah sehingga banyak sekte-sekte, sehingga ada yang namanya Katolik, yang namanya Protestan, banyak lagi bahkan ribuan gitu yang saya tidak tahu nama-namanya. Ini pasti ada unsur politik. Nah, berarti agama di sini itu unsur politik dibawa-bawa ke agama ini kan udah luar biasa ini, Bang. Kalau itu tadi udah saya paham ya, yang dijelaskan oleh Bang Rostrum, kemudian oleh Bang Jibril. Berarti di sini kita selama ini hanya disuguhkan makanan siap saji. Dan orang-orang yang memasaknya itu, bahkan membeli bahan bakunya itu no-name. Tidak diketahui namanya. Layakkah kita sebagai manusia yang menantikan surga yang digembor-gemborkan oleh agama Islam, oleh agama Kristen, tidak mengetahui asal muasal bagaimana proses untuk masuk surga tersebut? Itu, Bang. Ya. Izin? Silakan, Bang Rostrum. Ya, saya menambil dari Bang Jibril tadi ya, ada beberapa kitab yang tidak diketahui, istilahnya nonim ya, nonim. Nah, ini yang menulis LAI ya. Kitab ini yang menulis LAI, Bible saya ini cukup tebal sekali, beda sekali yang dibawa oleh jemaat awam kalau ke gereja ya. Karena Bible saya ini cukup tebal, beda karena ada keterangan-keterangan. Nah, di sini disampaikan bahwa Katolik Roma yang mengklaim bahwa dia dari Rasul Petrus juga secara sarjana teologi juga masih diragukan bahwa pendiri gereja itu bukan Petrus yang dimaksud Rasul Petrus, tapi justru dari orang Makedonia, gitu loh. Jadi secara di pelajaran teologis di sekolah tinggi teologi, kalau sudah masuk ke strata 2, itu makin kritis gitu. Nah, disitulah yang membuat saya, Bang Benaktus, juga punya pikiran yang sama dengan Abang gitu. Kalau saya mendudukkan otak saya secara netral, terlepas dari dogma, nah ini semua sudah mengklaim bahwa secara sejarah penyusunan Bible itu yang klaim sepihak itu hanya dogma saja. Katolik mengklaim ini Petrus, tapi LAI sendiri menulis bahwa Katolik Roma itu bukan Petrus gitu, tapi justru orang Makedonia, orang lain gitu. Nah, ini masih ada bukunya di tempat saya. Gitu, Bang. Jadi kan kita bagaimana untuk mempercayai suatu sajian yang sudah jadi di atas mimbar itu, sedangkan yang di atas mimbar itu tidak pernah melakukan studi gitu. Mereka hanya memberikan janji-janji atau ayat-ayat indah untuk para jemaatnya gitu.
Misalkan kalau tidak bayar punya utang, cara bayarnya begini, berdoanya begitu saja kan. Tapi tidak tahu ini kitab ini bagaimana gitu. Sekian, terima kasih. Nah, kalau kita mau bahas ini, Bang Rostrum juga saya pahami, Bang Rostrum juga memahami ya soal sejarah kekristenan awal-awal ya. Bisa diverifikasi kalau omongan saya ada yang salah atau ada yang nggak bisa dicek fakta sejarahnya. Jadi Bang Benatikus, kalau dari soal sejarah atau soal politik yang tadi Abang angkat menarik. Jadi di abad 1 Bang, ada pengikut Yesus itu yang bernama Ebionites atau Ebionites. Habis itu ada juga yang namanya Arianus. Habis itu ada juga yang namanya, ada beberapa lah. Tapi yang sering disebut itu Nazarethian atau Nazareth. Pengikut Yesus dari kota Nazareth. Itu Nazarethian. Nah, atau Nasrani kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya. Kaum Nasrani. Nah, sebenarnya di abad 1, abad kedua, abad ketiga terlalu banyak bentrokan di antara 4 atau 5 sekte-sekte besar ini yang akhirnya di tahun 325 dikumpulkan 318 uskup, dikumpulkan dalam satu aula di Nikea yang sekarang jadi masjid, dulunya aula. Nah, di situ mereka mengkonsilikan untuk menyatukan ajarannya. Kenapa? Karena Arianus tidak menuhankan Yesus, Ebionites tidak menuhankan Yesus, Nasrani atau Nazarethian tidak menuhankan Yesus. Tapi bapak-bapak gereja yang dari abad 2, abad 3, abad 4 yang notabene-nya penyembah Zeus atau penyembah politeis dari ajaran Roma dan Yunani, itu justru memenangkan konsili itu dan mengilahikan Yehosua. Karena itu, ini bisa dicek paralelnya narasi saya dengan sejarahnya. Kenapa saya bisa bilang itu confirm? Kenapa? Karena nggak ada Bible abad 1, abad 2, abad 3, Bang. Kodeks atau manuskrip tertua Abang itu adanya setelah konsili. Jadi saya berpikir, ini kita sama-sama bisa lihat perspektifnya. Jadi Bible yang Nazarethian pegang itu yang mana? Jadi Bible yang Arianus pegang mana? Jadi Bible yang Ebionites pegang itu mana? Kenapa itu hilang semua? Sementara tiba-tiba ada di abad keempat dengan bahasa Yunani Greek, Koine, bukan tulisan-tulisan Arianus, bukan tulisan-tulisan Ebionites, bukan tulisan-tulisan Nazarethians, tapi tiba-tiba berbahasa Yunani. Itu sama aja saya mengimani Al-Quran di abad 11 dengan bahasa Mandarin. Sementara Rasulnya, maaf Bang Jibril, maaf. Oke, ini menarik sekali karena ini adalah proses untuk tadi kalau kita kaitkan ke iman, menambah keimanan. Karena kita sebagai manusia yang diberikan akal, otomatis iman ini kan bisa bertambah dan juga bisa berkurang kan dengan penjelasan-penjelasan seperti ini. Ini menarik dan saya suka banget dengan kajian-kajian seperti ini. Apalagi ada unsur politik, ini agama ada unsur politik pada zaman dulu itu. Dan juga kita berdiskusi dengan orang yang tidak ngerti bahasa kan percuma juga. Dengan para penghujat dari Islam maupun dari Kristen. Saya kadang-kadang ketawa saja gitu kan. Ini diskusi apaan gitu. Nah, berhubung saya ini, Bang Jibril semuanya mohon maaf lagi di sekolah. Dan saya harus masuk kelas, harus ngajar kembali sampai jam 4 nanti. Mohon saya nanti untuk keluar dari sekolah, izinkan untuk masuk lagi ke room ini. Kita diskusi bareng lagi. Dan saya mudah-mudahan jam 3 udah selesai gitu. Dan silahkan dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan saya ini, mudah-mudahan tidak menjadikan ketersinggungan bagi kedua belah pihak ya, dari Muslim maupun dari Kristen. Dan saya izin pamit, saya harus masuk kelas dulu. Abang-abangku semua silahkan dilanjut. Terima kasih. Siap, Bangku. Nanti kita ngobrol lagi. Host, silakan host.